Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, Abdus Salam Sohib, mengeluarkan surat terbuka terkait dengan kasus yang melibatkan Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming. Dia mengaku heran dengan sikap PBNU yang seolah membela Mardani Maming. Surat terbuka Gus Salam yang berjudul Ironi dikirim ke personal tokoh NU. Menurutnya ia belum pernah mendengar Mardani Maming berkontribusi dan berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama secara jamiah. Menurutnya, Maming jelas-jelas bermasalah hukum dan membuat malu organisasi serta meruntuhkan marwah jamiah. Tindakan PBNU menonaktifkan sampai masalahnya selesai dianggap tidak tegas. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama akan segera mengambil sikap terkait dengan kedudukan Mardani Maming di jabatannya sebagai Bendahara Umum PBNU usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Harian PBNU, Alisa Wahid, mengatakan PBNU akan berkumpul untuk membahas secara detail kasus yang membelit bendahara umumnya. Dia memastikan PBNU akan mengambil sikap tegas apakah akan mengeluarkan Mardani Maming atau tetap mempertahankannya dari struktur kepengurusan. Dan sudah juga bergabung bersama kami melengkapi diskusi kita malam hari ini ada Gus Nadir Syah Hussein, tokoh muda Nahdlatul Ulama yang juga merupakan Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia New Zealand. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Ajat, sehat semua? Sehat, terima kasih atas waktunya. Saya ingin minta komentarnya ini dinonaktifkan atau dipecat. Ya, tentu ini keprihatinan dari kalangan kiai dan kalangan gus dari pondok pesantren. Karena ini kan menjelang 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama dan dalam sejarah bahwa pertama kali pengurus inti dari PBNU dinyatakan tersangka, bahkan sempat nyatakan buron. Dan apakah kemudian langkah tegas yang akan diambil itu menjadi perbincangan di kalangan internal NU. Saya berdiskusi dengan sejumlah kiai dan juga termasuk Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan sebetulnya sejak tanggal 3 Juli yang lalu itu Rois Am mengatakan sudah ada perbincangan internal mengenai apa yang mereka ambil, tapi keputusan sementara saat itu adalah menunggu hasil pra-peradilan dari Mardani Maming ini. Jadi PBNU justru mengambil sikap menghormati hak yang bersangkutan dengan asas praduga tak bersalah untuk mengajukan pra-peradilan, dan kemudian baru bersikap setelah adanya keputusan pra-peradilan yang kemarin diputuskan itu. Jadi persoalan adalah Pak Ajat, ini KPK terkesan kejar setoran. Jadi ketika kemudian ada jemput paksa, bahkan ada memasukkan Mardani Maming dalam DPO, padahal proses di pra-peradilan itu tengah berlangsung. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, ada apa kalau KPK seperti kejar setoran, tidak mau menunggu dulu proses pra-peradilan ini selesai. Karena akan terjadi kompleksitas hukum yang juga akan disimak dan diperhatikan oleh PBN. Kalau misalnya kemarin pra-peradilan mengatakan Maming itu tidak sah selaku tersangka, sementara dia sudah dalam DPO, ini kan menjadi kompleks persoalannya. Nah, itulah sikap dari PBNU, kita tunggu sampai ada keputusan kemarin itu. Baik, tapi dengan menghormati asas praduga tak bersalah tentu saja ya, apakah ini tidak menjadi beban bagi PBNU, bendahara umumnya sebagai tersangka kasus korupsi? Tentu ini beban sekali. Tadi saya katakan bahwa ini seperti kado yang menyesakan di tengah peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Jadi dan kemudian terjadi diskusi apakah memang harus diberhentikan, karena di ADART itu tidak ada pasal untuk menonaktifkan. Nah, tetapi apa dasar pemberhentiannya? Sementara ini putusan pengadilan belum ada, ini kasusnya masih berlangsung. Pada saat yang sama, kalau tidak kemudian dilakukan tindakan secara administratif organisasi, maka juga tidak akan efektif ketika seorang pengurus inti dinyatakan tersangka, bahkan buron, dan mungkin malam ini akan ditahan, saya tidak tahu, tidak ingin mendahului, tidak akan efektif di menjalankan tugasnya. Jadi akan menunggu sampai nanti akhir kasus ini gitu? Oh tidak, maksud saya adalah pilihannya adalah kalau nanti mau diberhentikan resmi, tentu harus ada keputusan hukum dulu, menyatakan bersalah.
Sementara ini kan baru keputusan pra peradilan, sehingga mungkin komprominya adalah dinonaktifkan karena dipandang tidak akan efektif mengabdi sebagai pengurus di saat posisinya tersangka atau malah mungkin akan ditahan nanti. Iya, ini menarik ya berbicara tentang pra peradilan yang juga kalau kita baca dari putusan hakimnya adalah karena yang mengajukan ini DPO. Ada komentar Mas Tama? Oke. Jadi istilahnya kenapa di DPO kan atau juga mungkin ini cara KPK untuk tadi? Ya tentu saja tadi ya kita sudah lihat artinya terlepas DPO atau tidak, paling tidak secara formil ya, itu kemudian sudah ada proses yang kemudian kata pra peradilan mengatakan prosesnya sudah benar, pemanggilannya sudah benar dan lain-lain sebagainya. Artinya pada sisi formil itu sudah diputus. Nah itu yang kemudian menjadi pegangan sampai dengan saat ini. Nah dalam konteks perbuatan yang substansinya, itu kemudian kita memang masih harus menghargai proses dan kemudian juga kita tetap hargai soal azas praduga tidak bersalah yang kemudian kita akan sepenuhnya meletakkan pada bukti-bukti apa yang KPK punya. Karena KPK sudah mendalilkan seseorang sebagai seorang tersangka, menyebutkan peristiwanya apa dan juga menetapkan pasal-pasal yang digunakan. Itu artinya ada beban ke depan bagi KPK untuk membuktikan. Nah, inilah kemudian ada ruang yang memang kita harus lihat dalam prosesnya. Baik, tapi kalau dari sepengalaman begitu kan kita tahu bahwa penetapan tersangka KPK ini jarang meleset begitu ya atas kasusnya. Bagaimana Mas Bonyamin untuk bisa meyakinkan bahwa memang ada sesuatu yang memang perlu untuk tadi ya kita memang harus menunggu putusan hakim pada akhirnya. Mohon maaf Gus, saya kira ingat persis bagaimana Setia Novanto dulu sedang pra peradilan. Juga kemudian menjadi buronan karena dipanggil tidak datang, didatangi rumah juga nggak ada. Terus saya bikin lomba juga 10 juta, kan gitu kan. Akhirnya saya berikan pada tiang listrik, karena yang menemukan tiang listrik. Enggak, terus kemudian saya salurkan ke panti asuhan, karena tidak ada yang menemukan kecuali tiang listrik kan waktu itu. Jadi ini justru kalau KPK tidak melakukan hal yang sama, justru berbeda. Dulu Pak Setia Novanto bisa komplain, loh saya dulu juga sedang pra peradilan, kenapa saya di DPO kan, kemudian dikejar dan kemudian akhirnya ketahuan masuk rumah sakit, diambil kemudian ditahan kan gitu kan, dan kemudian posisi berikutnya pra peradilannya dinyatakan ditolak juga gitu. Jadi sesuatu yang saya hanya mengingatkan aja, terlepas itu saya tetap menghormati PBNU mau mengambil sikap seperti apa, monggo organisasinya lah itu. Bagaimana pasti ada dialektika, diskusi segala macam demi ke azas manfaat atau madorotnya. Saya pikir Kiai Sepuh sudah saya yakin itu domainnya beliau-beliau lah gitu. Tapi bahwa kemudian pra peradilan ini jarang meleset, tapi KPK juga nggak pernah kalah gitu kan. Termasuk oleh saya juga pernah kalah kasus Senturi gitu. Jadi dari sisi korban tapi kan gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu, mari ya justru itu saya berkali-kali kalau ini sesuatu yang diperdebatkan, tolonglah ini biar benar gitu, hukum itu kita hormati gitu kan. Dan saya menyarankan kalau tidak terima proses-proses di awal ini, liga kecilnya penetapan tersangka, penyitaan, penahanan, ya berarti pra peradilan. Dan tadi saya koreksi Mas Ajat, bukan soal DPO ditolaknya, tapi karena itu menyangkut materi perkara pra peradilan yang diajukan, yaitu tentang ini bukan perbuatan pidana tapi perdata. Itu dimasuk liga besar, bukan di. Jadi sebetulnya dari putusan pra peradilan itu sudah sedikit terang begitu ya? Sudah, karena enggak tahu apakah ini bagaimana caranya lawyer-lawyernya Pak Mardhani Maming mengkonstruksikan, ternyata mengkonstruksikan pokok perkara gitu loh, sehingga hakim ya pasti tidak akan menyentuh itu. Tapi mestinya kan berkaitan dengan alat bukti kalau bisa secara penetapan tersangka. Oh ini berkaitan dengan alat buktinya tidak terpenuhi unsur, misalnya kan gitu, bermainnya di liga kecil. Jadi ini yang menurut saya kurang cermatnya lawyer-lawyernya Pak Mardhani Maming. Soal DPO itu disinggung di pertimbangan kok, tidak dimasukkan sama sekali di putusan. Kalau dimasukkan putusan tidak diterima karena memang sedang jadi DPO. Dan itu pada saat awal mestinya, bukan di tengah-tengah gitu. Iya. Saya kembali ke Gus Nadir, tapi kalau berbicara tentang ya kita memang menghormati proses hukum, azas praduga tak bersalah. Tapi dengan banyak mempertimbangkan ini, ada juga yang mempertanyakan bagaimana komitmen PBNU terhadap pemberantasan korupsi. Oh iya, sangat jelas komitmen PBNU untuk zero tolerance, bahkan itu mengatakan ini sudah jihad terhadap korupsi. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan kasus-kasus lain, Pak Ajat, ini tidak ada misalnya pernyataan dari para kiai di pondok pesantren untuk mubahalah terhadap KPK misalnya, atau mengatakan ini adalah Islamofobia misalnya.
atau ini kriminalisasi dari kalangan pesantren, atau tidak ada pernyataan-pernyataan atau istighosah sama-sama untuk Maming misalnya, tidak ada. Semua mengikuti prosedur hukum yang ada, gitu. Dan perlu digarisbawahi bahwa kasus ini bukan kasus berkenaan dengan PBNU, ini kasus waktu beliau menjadi bupati. Kebetulan sekarang beliau menjabat bendahara PBNU. Betul. Gitu. Sehingga PBNU juga merasa tidak perlu harus melindungi, membela, tidak ada Banser yang kemudian menjaga, melindungi, bahkan ikut melarikan Maming, tidak ada gitu. Jadi betul-betul kami ikuti semua prosedur hukum yang ada dan kami terima. Sementara bahkan banyak sekali kiai dan Gus, termasuk tadi Gus Salam dari Jawa Timur, yang mendesak internal PBNU untuk segera bersikap. Betul. Itu justru menunjukkan bahwa semangat untuk melawan korupsi tidak pernah padam di kalangan Nahdlatul Ulama. Tapi sikap itu yang ternyata tidak langsung ditunjukkan oleh pimpinan pusat. Iya, karena memang itu tadi masih menunggu hasil pra-peradilan. Dan itu kan baru kemarin hasil pra-peradilan. Baik, artinya setelah hari ini itu akan ada ya sikap yang dikeluarkan oleh pengurus. Betul. Rois Am menyatakan kepada saya bahwa akan ada segera keputusan resmi. Meskipun tadi saya baca Gus Fahrul, salah seorang ketua PBNU, sudah menyatakan PBNU akan menonaktifkan. Tapi resminya nanti kita tunggu. Baik, ini menarik kalau berbicara tentang kasus korupsi ya. Tadi bicara tentang kasus, memang ini adalah kasus pada saat menjadi kepala daerah. Tapi saya ingin bicara tentang kasus yang melibatkan politisi. Bagaimana nih Anda, ini sebagai orang politik, bicara komitmen partai politik dalam konteks zero toleran terhadap korupsi? Ya, tentu saya adalah orang yang berpandangan bahwa corruption is the dark side of politics. Jadi ya korupsi itu memang sisi gelapnya dari politik. Ketika dia bicara soal politik, kemudian dia bicara soal pendanaan, kemudian dia bicara soal kekuasaan, tentu itu akan sangat berhubungan dengan bagaimana penguasaan sumber daya, penguasaan keuangan milik negara, dan lain sebagainya. Artinya tipis sekali antara batasan pada saat dia menjabat sebagai seorang kepala daerah dan menjadi seorang politisi. Nah tentu pada titik itu tentu kita akan jadi pelajaran kemudian untuk partai politik bagaimana kemudian benah-benah di internal. Tadi dari PDIP pun juga Pak Hasto ya PDIP kemudian dia mengatakan dia akan ikut program belajarnya KPK dan lain sebagainya. Saya rasa itu sudah satu langkah upaya yang kemudian Partai Perindo pun juga sama akan melakukan hal yang sama. Dan kemudian ke depan yang lain-lain tentu kita juga akan lakukan yang namanya pengawasan internal. Kemudian juga kita akan berusaha untuk menggunakan anggaran yang transparan dan akuntabel. Saya rasa itu kemudian akan membantu bagaimana kemudian politisi bisa membentengi diri dari korupsi. Baik, ini kan PDI Perjuangan ada PR2 ya, hampir 1000 hari ya hampir ya untuk Harun Masiku maksud saya. Bang Boy, tapi kalau berbicara tentang tadi ya, bagaimana Anda melihat kemauan politik dari partai politik juga untuk mendukung penegakan hukum terhadap korupsi ini? Saya tetap membebankan kepada negara posisi ini. Karena negara juga sudah memberikan uang bantuan kepada partai politik, per suara berapa ada gitu. Nah, belum ada kemudian denda atau penalti atau apapun sifatnya terhadap partai politik yang belum melaporkan secara transparan. Mestinya ini dibuat grid gitu, substansinya di situ. Bahwa kehidupan partai politik kita ini supaya sehat, maka dia juga dalam konteks itu berbenah pada dirinya itu juga termasuk pertanggungjawaban. Kita belum pernah melihat partai politik apapun yang memberikan pertanggungjawaban secara detail, istilahnya kegiatan berbasis kinerja, terus kemudian juga dari negara juga memaksa kalau ini laporannya terlambat aja kan harusnya dipotong. Laporannya tidak lengkap oleh akuntan publik, dipotong lagi kan gitu. Harus ada belum ada itu. Belum ada. Jadi karena kita memang negara yang masih berkembang, paternalistik, maka negara yang harus bisa memaksa ini. Dan itu bagi siapapun nanti yang akan berkuasa akan menjadi berat karena apa? Akan banyak beban politik yang otomatis korelasinya dengan biaya. Dan biaya diperoleh dari mana? Ya dari hasil-hasil yang abu-abu lah paling tidak kalau tidak korupsi. Dan inilah yang substansi bahwa nanti kehidupan partai politik kita harus kita paksa untuk juga mendukung program negara untuk anti korupsi. Itu aja yang substansinya. Baik. Gus Nadir, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini salah satu resiko juga karena pengurus PBNU memang sejak awal kan ada kritikan banyak anggota partai politik begitu. Ini jadi salah satu resiko PBNU kenapa ngambil orang-orang politik begitu kan dalam kepengurusan inti. Nah kalau terlibat seperti ini kan jadinya juga buruknya ke dalam juga. Bagaimana? Ya saya kira itu kritikan yang valid dan wajar saja disampaikan. Meskipun kita harus garis bawahi bahwa perilaku korupsi itu tidak hanya berlaku kepada para pejabat.
Itu artinya kita juga tidak bisa diskriminasi bahwa seolah-olah karena dia pejabat dia pasti akan melakukan tindakan korupsi begitu. Tapi bahwa ada masukan seperti itu tentu itu satu hal yang baik, dan itu di kalangan internal NU juga banyak dibahas karena dianggap bahwa tokoh-tokoh politik yang masuk itu sebetulnya semacam proses naturalisasi, tiba-tiba menjadi NU begitu ya. Sementara kader-kader yang lain justru tidak masuk misalnya. Itu juga saya kira masukan, dan kita harus terbuka menerima masukan itu. Baik, kita akan sambung lagi, ada satu segmen lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.